Potret pertarungan tak terlihat yang terjadi setiap tahun. Hutan melawan pertanian. Di satu sisi, petani membutuhkan lahan untuk hidup, untuk makan, untuk membesarkan anak, untuk bertahan. Di sisi lain, hutan membutuhkan ruang untuk tetap berdiri, untuk menjaga iklim, untuk menyimpan air, dan untuk melindungi ribuan spesies. Dan di antara keduanya, ada kita, manusia-manusia yang mengonsumsi hasil pertanian, tetapi juga menggantungkan masa depan pada kelestarian hutan. Dalam video kali ini, kita akan membahas pertanyaan besar. Siapa yang sebenarnya salah? Petani, pemerintah, perusahaan, atau justru sistemnya? Ini bukan sekadar perang antara tanaman petani dan pepohonan raksasa. Ini adalah kisah tentang konflik, kebutuhan, keserakahan, dan harapan yang menentukan masa depan Indonesia. Selamat datang di cerita yang jarang diungkap, pertanian versus hutan. Siapa yang salah, siapa yang tersisa? Sejarah konflik pertanian dan hutan di Indonesia. Hubungan antara pertanian dan hutan sebenarnya sudah ada sejak manusia pertama kali mengolah tanah. Di masa nenek moyang kita, pertanian dilakukan dengan sistem ladang berpindah yang sebenarnya tidak merusak hutan secara permanen. Tanah digunakan 2-3 tahun, lalu ditinggalkan agar pulih kembali. Hutan tumbuh lagi, tanah subur lagi, dan siklus berjalan dengan alam. Namun, semuanya berubah ketika jumlah manusia terus bertambah, kebutuhan pangan meningkat. Lahan tidak lagi diberi waktu untuk pulih. Sistem ladang berpindah berubah menjadi pembukaan lahan permanen. Dan disinilah konflik pertama dimulai. Masuk era modern, muncul komoditas-komoditas baru, sawit, karet, kopi, coklat, dan berbagai tanaman ekspor. Pertanian menjadi industri. Pemerintah melihat hutan sebagai lahan kosong yang bisa dikonversi menjadi sumber pendapatan. Di sisi lain, jutaan petani bermigrasi ke kawasan yang dulu adalah hutan dengan harapan mendapatkan harapan baru. Ini bukan hanya soal petani yang butuh lahan, ini juga soal kebijakan, investasi, ekonomi global, dan ketergantungan negara. Hutan perlahan-lahan menyusut. Namun petani tetap miskin. Pertanyaannya, kalau hutan hilang tapi petani tidak sejahtera, sebenarnya siapa yang mendapatkan untung? Di titik inilah kita mulai melihat bahwa konflik ini bukan sekadar pertanian versus hutan, tetapi pertanian versus ekonomi, petani versus sistem, dan hutan hanya menjadi korban sampingan. Apakah petani penyebab utama deforestasi? Di banyak berita, petani selalu digambarkan sebagai penyebab deforestasi. Mereka membuka lahan dengan membakar. Mereka masuk ke kawasan hutan. Mereka menebang untuk menanam. Narasi ini sering digunakan untuk menyalahkan kelompok yang salah. Padahal, kenyataannya jauh lebih kompleks. Petani kecil rata-rata hanya memiliki lahan 0,5 hektar. Mereka melakukan pembukaan lahan dengan cara paling murah karena memang tidak punya pilihan lain. Mereka tak punya modal untuk membeli alat berat, tak punya traktor mahal, tak punya akses kredit. Sementara itu, sebagian besar deforestasi besar-besaran dilakukan bukan oleh petani kecil, tetapi oleh perusahaan-perusahaan besar yang membuka ribuan hektar untuk industri. Tetapi petanilah yang paling mudah disalahkan, karena mereka lemah. Mereka tidak punya media dan tidak punya kuasa. Apakah petani salah? Iya, mereka membuka lahan. Apakah mereka penyebab utama? Tidak. Mereka hanya korban dari sistem yang memaksa mereka bertahan hidup dengan cara paling sederhana. Menariknya, banyak petani sebenarnya ingin menjaga hutan. Mereka tahu hutan menyimpan air, menahan banjir, dan membuat tanah tetap subur. Tetapi, tanpa alternatif, tanpa teknologi, tanpa dukungan, mereka terpaksa memilih cara cepat, membuka lahan. Ini bukan soal kesalahan individu, ini soal kegagalan sistem menyediakan pilihan. Mengapa hutan sangat penting untuk pertanian? Ini hal yang jarang dibahas. Pertanian tidak bisa hidup tanpa hutan. Banyak orang mengira hutan dan pertanian adalah dua hal yang saling meniadakan. Padahal faktanya, hutan adalah fondasi dari sistem pertanian yang sehat. 1. Hutan menyimpan air. Akar-akar pohon besar menahan air hujan lalu melepaskannya perlahan. Ketika hutan hilang, sungai kering saat kemarau dan meluap saat musim hujan. Petani gagal panen, irigasi rusak, sawah tak bisa ditanami.
2. Hutan menjaga kesuburan tanah. Daun-daun yang gugur membentuk humus. Humus inilah yang membuat tanah subur dan kaya nutrisi. Ketika hutan dibuka total, tanah kehilangan kesuburannya dalam beberapa tahun saja. 3. Hutan menjaga iklim mikro. Tanaman pangan sensitif terhadap suhu. Hutan mampu menurunkan panas hingga 2-5 derajat. Ketika hutan hilang, panas ekstrem merusak produksi pertanian. 4. Hutan melindungi dari angin dan erosi. Hutan berfungsi sebagai pelindung alami. Tanpa hutan, angin langsung menerjang ladang, membawa tanah subur ke sungai dan ke laut. Ironisnya, ketika hutan hilang, petanilah yang paling pertama merasakan akibatnya. Tanah menjadi tandus, air hilang, cuaca sulit diprediksi, dan biaya produksi meningkat. Jadi, jika ada yang bertanya, hutan atau pertanian, mana yang lebih penting? Jawabannya sederhana. Keduanya saling membutuhkan. Titik balik, pertanian menghancurkan dirinya sendiri. 1. Siklus yang terus berulang pada petani lokal. Di banyak wilayah Indonesia, kita bisa melihat pola yang sama. Hutan dibuka untuk pertanian, tanah subur selama 3-5 tahun. Tanah mulai menipis, hasil panen turun, lalu petani mencari lahan baru. Pada akhirnya, siklus berulang. Dan hutan habis. Inilah yang disebut lingkaran setan pertanian tradisional berbasis deforestasi. Ketika lahan pertama kali dibuka, abu dari pembakaran membuat tanah kaya nutrisi. Tetapi itu bersifat sementara. Setelah 7-10 musim, tanah menjadi keras, kering, dan miskin hara. Tanaman tidak tumbuh seperti dulu. Bahkan, pupuk tidak selalu bisa mengembalikan kesuburan tanah yang rusak karena hilangnya struktur organik. Akhirnya, petani pindah ke wilayah lain, dan hutan kembali menjadi korban. Jika siklus ini tidak diputus, pertanian akan menghancurkan fondasi keberlanjutannya sendiri. Dan pada akhirnya, petani tidak akan punya tempat lagi untuk pergi. Pertanyaan kuncinya adalah, bagaimana memutus siklus ini tanpa menyalahkan petani? Namun itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh perusahaan pertanian. 2. Bagaimana perusahaan pertanian menghancurkan hutan? Selama ini kita sering mendengar bahwa petani kecil dianggap perusak hutan. Padahal kenyataannya, petani hanya membuka 1 hektar, 2 hektar, atau paling banyak 3 hektar. Tapi perusahaan, mereka datang dengan peta, alat berat, dan surat izin untuk membuka 10.000 hektar sekaligus. Bayangkan perbedaannya, bayangkan dampaknya. Dalam satu musim, apa yang tidak bisa dilakukan 10.000 petani, bisa dilakukan satu perusahaan besar. Dengan metode penghancur hutan tercepat yang pernah diciptakan manusia. Clear cutting. Semua pohon dalam satu blok ditebang sekaligus. Tidak peduli pohon besar atau kecil. Tidak peduli ada orangutan, gajah, harimau, atau burung yang bersarang, yang penting. Lahannya bersih dan siap ditanam satu jenis tanaman saja. Tempat yang dulu menjadi kerajaan kehidupan, sekarang tinggal barisan tunggul dan tanah merah. Mereka melakukannya tanpa rasa bersalah karena memiliki kertas yang berisi izin. Di atas kertas, semuanya tampak legal. Tetapi faktanya, banyak izin dikeluarkan di kawasan hutan primer, batas hutan dipindahkan, area konservasi disulap menjadi area perkebunan, dan aturan dibuat longgar untuk memudahkan ekspansi. Hutan hilang, dan semua tampak sesuai prosedur. Begitulah cara hutan dihancurkan dengan tangan bersih. Ketika perusahaan datang, tanah mereka berubah menjadi konsesi. Hutan adat menjadi izin usaha, dan hidup mereka menjadi masalah keamanan. Konflik sering terjadi, tetapi jarang masuk berita. Ini semua dilakukan untuk pasar dunia. Demi memenuhi permintaan dunia, hutan kita menjadi bahan bakar ekonomi negara lain. Siapa yang sebenarnya paling bertanggung jawab? Sekarang mari kita bicarakan inti dari konflik ini. Siapa sebenarnya yang salah? Ada beberapa aktor besar yang sering terlibat. 1. Pemerintah. Kebijakan pembukaan hutan untuk perkebunan besar seringkali dilakukan tanpa memperhatikan dampak ekologis dan sosial. Banyak izin diberikan tanpa mempertimbangkan daya dukung wilayah. 2. Perusahaan-perusahaan besar
mereka membuka ratusan ribu hektar hutan untuk perkebunan monokultur. Meski memberi lapangan kerja, tetapi dampaknya permanen dan sangat luas. 3. Sistem ekonomi global. Pasar dunia membutuhkan minyak sawit, kopi, karet, kakao, dan komoditas lainnya. Selama permintaan tinggi, tekanan terhadap hutan akan terus meningkat. 4. Masyarakat, termasuk kita sendiri, yang ingin makanan murah, tetapi mungkin tidak sadar bahwa harga murah sering berarti ada hutan yang dikorbankan. Namun, dari semua aktor tersebut, kelompok yang paling tidak bersalah justru adalah petani kecil. Mereka hanya mencoba bertahan hidup dengan sumber daya yang sangat terbatas. Maka pertanyaan, siapa yang salah, tidak bisa dijawab dengan menunjuk satu pihak. Karena sesungguhnya, yang salah adalah sistem yang tidak memberi solusi jangka panjang. Solusi, pertanian dan hutan harus hidup bersama. Indonesia adalah salah satu pusat keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Hutan tropis Indonesia termasuk yang paling kaya, paling unik, dan paling luas. Tetapi juga salah satu yang paling terancam. Indonesia memproduksi banyak komoditas global seperti sawit dan karet yang banyak terdapat di Kalimantan dan Sumatera. Kopi di Lampung, Aceh, dan Jawa Timur. Kakao di Sulawesi dan kayu dari Papua. Semua ini vital untuk ekonomi. Namun tekanan terhadap hutan juga besar. Tetapi ada kabar baik. Pertumbuhan produktivitas pertanian Indonesia sedang naik. Banyak inovasi desa, digitalisasi pertanian, dan kebijakan keberlanjutan mulai diterapkan. Indonesia sebenarnya berpeluang besar menjadi contoh dunia bagaimana pertanian dan hutan hidup berdampingan. Apa yang bisa kita lakukan? Mencegah deforestasi jauh lebih efektif daripada memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi. Berikut langkah-langkah utama yang dapat dilakukan Indonesia. 1. Meningkatkan penegakan hukum. Peraturan sebenarnya sudah cukup kuat, tapi masalahnya adalah pelaksanaan. Upaya yang perlu diperkuat ialah patroli hutan berbasis komunitas, penggunaan drone, dan teknologi satelit untuk mendeteksi penebangan ilegal. Hukuman tegas terhadap perusahaan atau individu yang merusak hutan, serta transparansi izin lahan dan HGU. Penegakan hukum yang konsisten bukan hanya memberikan efek jera, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 2. Meningkatkan produktivitas pertanian yang sudah ada. Salah satu penyebab deforestasi adalah rendahnya hasil pertanian, sehingga petani membuka lahan baru. Solusinya, penggunaan benih unggul, pelatihan modern, pemupukan tepat dosis, mekanisasi pertanian, dan irigasi efisien. Jika lahan yang sudah ada menjadi lebih produktif, tidak perlu lagi membuka hutan baru. 4. Menciptakan lapangan kerja non-kehutanan. Banyak deforestasi terjadi karena masyarakat di pedesaan tidak punya pilihan ekonomi lain. Solusinya, usaha mikro, ekowisata, pengolahan hasil hutan non-kayu, kerajinan lokal, serta industri-industri kecil lainnya. Pada akhirnya, konflik antara pertanian dan hutan bukanlah perang antara manusia dan alam. Ini adalah perang antara kebutuhan dan keberlanjutan, antara hari ini dan masa depan. Petani bukan musuh hutan, dan hutan tidak menghalangi petani untuk hidup. Sebenarnya, mereka adalah dua sahabat lama yang dipaksa bertarung karena kesalahan manusia modern. Hutan menyediakan air, kesuburan, dan udara. Sementara petani memberikan pangan bagi bangsa. Kita hanya perlu menyatukan mereka kembali. Pertanian yang menghormati alam, hutan yang mendukung pertanian, dan petani yang sejahtera tanpa harus merusak bumi. Karena kalau kita terus bertanya siapa yang salah, kita akan kehilangan fokus. Yang lebih penting adalah siapa yang tersisa jika hutan habis, tanah rusak, dan petani menyerah. Jawabannya sederhana, tidak ada. Tidak ada yang akan tersisa. Jadi mulai hari ini, mari kita ubah pertanyaan itu menjadi, bagaimana kita bisa membuat pertanian dan hutan hidup bersama? Karena masa depan Indonesia ada di tangan petani, dan masa depan petani ada di dalam hutan.